Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwatu iman fiddin rahimakumullah. Inti dari Islam itu adalah ketaatan. Sebagaimana dalam bahasa Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Dalam surat yang ke-24 ayat 51 berbicara masalah sami'na wa ata'na. Itu pasti mutlak harus adanya figur orang. Karena yang namanya sami'na itu adalah saya mendengar. Betul-betul kalau ada sebuah perintah berarti betul-betul saya mendengar. Wa ata'na, dan saya taat kepada perintah. Saya taat kepada perintah yang saya dengar. Maka di dalam sami'na wa ata'na mutlak harus ada yang didengar dan mutlak harus ada yang ditaati, sosok yang ditaati. Maka sami'na wa ata'na itu harus ada figur, sosok yang jelas. Kalau kita mengetahui dari zaman dahulu, saat pertama Rasulullah memperjuangkan Al-Quran ini, saat Rasulullah memperjuangkan Islam, sahabat-sahabat Rasul, sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, itu betul-betul beliau-beliau, mereka-mereka itu mempunyai sosok figur pimpinan yang jelas. Sehingga mereka betul-betul ketika mereka diperintah, betul-betul kelihatan siapa yang memerintah. Ketika pun mereka dilarang, itu ada figur yang betul-betul melarang. Karena Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Basyiron wa Nadhiron, yang memberikan peringatan, yang memberikan perintah, juga yang memberikan pengesahan apakah amal itu diterima atau tidak. Amal itu memang bagus atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak. Basyiron wa nadhiron. Jadi betul-betul ada figur yang melarang dan memerintah yang jelas. Karena di sana bahasanya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Memang betul-betul saya dengar perintah itu dan betul-betul saya taat kepada perintah itu. Nah, untuk taat kepada Allah ini dimulai, ini ada struktur birokrasi ketaatan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat yang ke-4 ayat 59, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pimpinan yang minkum. Ketaatan di dalam Islam itu dibangun dari bawah. Kita taat kepada yang berada di bawah dulu. Ketaatan yang dibangun itu adalah dari pimpinan. Ada dalam sebuah hadis Bukhari Muslim menyatakan, wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pimpinannya, maka dia
maka sungguh dia taat kepadaku. Waman atau ani, fakot atau Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. Taat kepada pimpinan itu mutlak. Terutama kalau kita hari ini, itu bagaimana kita membangun sebuah ketaatan kepada pimpinan yang terdekat. Pimpinan di atas kita yang terdekat, nah ini yang harus kita taati. Ketaatan itu mutlak. Karena orang sekarang biasanya belajar Al-Quran itu ustadz kita atau orang yang di atas kita, orang yang seharusnya kita taati, itu hanya sebagai forum sharing saja. Jadi ketika kita mempertanyakan sebuah permasalahan, kita hanya membutuhkan jawaban untuk sekedar sharing. Bukan ada nilai ketaatan di dalamnya. Berbeda dengan yang lalu, berbeda dengan pada zaman Rasulullah, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, di sana jawaban Rasul itu ada unsur ketaatan. Jadi betul-betul apa yang dinyatakan oleh Rasul, jawaban yang diberikan oleh Rasul, apalagi jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Quran. Jawaban yang diberikan oleh Rasul itu betul-betul mereka mentaati, betul-betul sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Maka ketaatan ini harus dibangun dari bawah, jadi kita harus taat kepada pimpinan. Itu mutlak, harus. Jadi ketika kita mempertanyakan sebuah permasalahan, kemudian mendapatkan jawaban dari atas ke bawah atau dari pimpinan ke kita, maka kalau ada etika sami'na wa ata'na, ada unsur ketaatan, maka di sana jawaban yang diberikan, keputusan yang diberikan oleh pimpinan itu mutlak wajib. Jadi apa gunanya ketika kita menanyakan sesuatu kepada pimpinan kita, menanyakan sesuatu kepada ustadz kita, kiai kita, kemudian beliau menjawab, lantas kita menganggapnya hanya sebagai sharing saja. Lalu kebiasaan kita sekarang kan kita menanyakan kepada orang lain lagi. Menurut Anu jawabannya begini, menurut B jawabannya begini. Nah, ini akan menjadi rusak. Di dalam Islam, inti dari Islam itu adalah ketaatan. Maka ketaatan, unsur ketaatan, taat kepada pimpinan itu harus kita bangun. Walaupun pada akhirnya nanti ketika kita sudah taat kepada pimpinan, kita punya etika khusus. Yang pertama, ulil amri atau pimpinan yang kita taati itu awalnya harus minkum. Minkumnya kembali kepada perintah awalnya, yaitu amanu. Karena dalam yang saya ambil dalam surat yang keempat ayat 59 ini, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka bangunan ketaatan kepada Allah dibangun dari bawah, wa ulil amri minkum. Minkumnya kembali lagi kepada amanu. Artinya orang-orang yang mengembalikan perintah ketaatan itu kepada Allah dengan dasar aman, iman kepada Allah. Untuk taat kepada Allah ini tidak bisa langsung, karena ini ada birokrasinya. Membangun ketaatan itu dari bawah, Allah, Rasul,
dan ulil amri, kepada Rasul, kepada Allah. Taat kepada Allah ini tidak bisa langsung. Sebagaimana yang lazim kita lakukan, inginnya kita itu taatnya kepada Allah. Tetapi untuk taat kepada Allah ini tidak bisa langsung. Karena untuk taat kepada Allah itu harus melalui Rasul dulu. Dalam surat yang ketiga ayat 31, surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Maksudnya, kalau kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul, ikuti tata cara Rasul, bagaimana cara Rasul mencintai Allah. Cara Rasul mencintai Allah itu adalah bagaimana Muhammad Rasulullah melaksanakan amanah. Karena amanah yang dibebankan kepada Rasulullah itu adalah bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan Allah, yaitu mulkiyah Allah. Bagaimana Rasulullah mewujudkan kekuasaan yang Allah inginkan. Tata cara mencintai seperti itu, ini harus mengikuti Rasul. Tata caranya mengikuti Rasul. Tata cara ketaatan seperti ini, birokrasi ketaatan seperti ini, nanti akan kelihatan jika kita sudah mengaplikasikannya di dalam hal bertaubat kepada Allah.